atau kawinnya tuh giliran? Alkitab memberitahukan gini Chan, bahwa ada pesta perjamuan anak domba Allah. Artinya eh, pesta itu kan yang gua tangkap ya, karena setelah penghakiman orang-orang yang layak untuk dibuang, yang masuk ke surga pesta gitu ya. Nah, pesta itu tidak dikatakan bicara tentang berapa kali gitu ya, tapi mengadakan pesta perjamuan gitu. Berarti kawin massal. Ya, Kawin massal itu kan langsung semua langsung dikawin. enggak juga langsung makanya gue bilang tadi bahasa Alkitab itu tidak memberitahukan berapa kali. Ya kalau enggak berarti satu-satu dong. Makanya yang mana ini? Kan ada pesta perjamuan anak domba, maka iya. Orang itu dan orang pengantinnya telah siap sedia. Ada gitunya nggak di kitab lo? Ya, nah jadi pestanya itu kan memang ada pesta perjamuan, perkawinan ya. domba Allah. Nah, tapi kalau ngomongin bicaranya berapa kali, dalam kekekalan kita susah ya menghitung berapa kali gitu loh. Loh, gampang dong. Ini kan Kristen ada 2,6 miliar nih. Satu-satu nih kawin 1, kawin 2, kawin 3 gitu loh. Makanya itu kalau giliran. Kalau misalnya massal ya semua langsung dikawin di saat itu juga. Makanya gue bilang kalau bicara ngomongin berapa kali, kan bicara kekekalan. Nah, kekekalan ini kan kita nggak tahu ujungnya. Nggak ada ujungnya. Nah, di dalam nggak ada ujungnya, kita nggak tahu pesta itu berapa kali. Atau memang juga Alkitab nggak memberitahukan berapa kalinya. Nanti ada ini nggak? Nanti ada waktu di mana mempelai suami dan mempelai istri ini dalam ruangan tertutup nggak? Privat gitu, hubungan privat. Kan suami istri kan ada ruangan suami istrinya. Tadi kan gue bilang Yesus berkata bahwa tidak ada kawin mengawinkan di surga seperti yang di dunia ini. Jadi kalau itu kalau manusia sama manusia. Ini kan Yesus kan Tuhan, ini bukan manusia. Beda lagi dong. Yang dibicarakan Yesus dalam Alkitab tidak ada kawin mengawinkan, artinya tidak ada wik-wik di surga. Oke? Iya gitu. Wik-wik secara daging nggak ada. Wik-wik secara rohnya kan kita nggak tahu. Wik-wik secara roh itu seperti apa? Coba kamu jelaskan. Lah nggak tahu. Cuma Tuhan yang ngerti itu, Tuhannya Kristen. Nah, maka kata gua Alkitab itu berkata masalah kawin ini adalah masalah kawin, tidak ada kawin mengawinkan. Itu yang dimaksudkan Yesus itu tidak ada hubungan badan. Iya, tidak ada hubungan badan gitu. Karena badan kan nggak ada badan memang. Jadi kan hubungannya tuh hubungan seksual secara roh. Kan bisa dibilang gitu. Makanya kamu salah. Siapa bilang nggak ada badan? Yesus itu terangkat ke surga apa? Badan apa? Tubuh. Badan kemuliaan. Iya, ya adalah badan. Terus apa? Kebangkitan orang mati yang dibangkitkan apa? Kalau tunggu. Kalau mendiang Ibu Utiwati Mena bilang, saya juga nggak tahu di mana badan Yesus. Apakah hancur? Gitu, histeris dia. Dia kan terangkat ke surga, artinya kain waktu malaikat dan Maria dan teman-teman perempuan-perempuan lain ke kubur, mereka kan melihat kain kafan Yesus tergeletak di kuburan itu, artinya tubuhnya itu bangkit dari kematian. Anjir, tubuhnya bangkit tanpa kain, artinya nggak pakai baju. Itu kan waktu dikasih lihat tangannya ke Thomas kan nggak ada bolong ya kan, nggak tertulis bolong kan, badan baru itu kan? Siapa bilang nggak bolong? Baca lah. Ya kan enggak kan. Ini coba lihat tanganku ke Thomas. Thomas kaget, oh iya anjir. Enggak ada bolongnya. Ih, kamu fitnah lagi tuh. Bolong. Lo baca aja. Bolong. Enggak ada tertulis bolong, baca yang benar. Jadi tubuh kemuliaannya itu. Nah, Thomas bilang begini, Yesus bilang gini ke Thomas. Yesus bilang begini ke Thomas. Kalau masih bolong badan yang lama, Bre. Kena jebak deh. Gimana sih ayat kamu fitnah loh. Saya bacakan ya supaya kamu boleh silakan. Belajarlah kamu berbeda sedikit dengan Muhammad, jangan selalu fitnah gitu loh. Loh, apa yang gua fitnah loh? Ke situ dia loh. Kamu katakan tadi bahwa Yesus dan tubuhnya itu tidak bolong, bekas pakunya sama lubang sama tidak berlubang gitu kan. Itu berarti fitnah. Coba aja. Sementara Alkitab memberitahukan bahwa mana Alkitab gua? Baca aja dulu. Coba kita buktikan bareng-bareng. Sementara Alkitab memberitahukan bahwa badan Yesus itu berlubang, maka Yesus menyuruh Thomas untuk mencucukkan jarinya. Ya, gitu. Coba mana? Nah, mana? Bentar. Yohanes 20 ayat 25.
Yohanes berapa? 20 ayat 25. Ya, bacain aja, bacain yang udah dapat. Ya, boleh. 25 ya. Ya. Apa? 29. Coba bentar ya. 25. Maka kamu murid-murid 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah." Jadi ketika Mana Yesus bolong? mengatakan kan Mana tertulis bolong di situ? Mana? Tetapi Thomas dengerin dulu. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku." Nah, perhatikan ya. Iya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Oke, artinya Thomas di sini dalam ayat 25, bentar dulu, ayat 24 dan 25, Thomas tidak percaya bahwa tangan Yesus itu berlubang. Oke, maka dia mengatakan, gua nggak mau artinya, gua mana tertulis bolong tadi? 27. Mana? Iya. Ya, Kemudian coba lanjut. berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Itu kata Yesus. Lalu Thomas mana bolongnya? "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku," bahwa tadi yang perkataan itu jarimu lihatlah tanganku berlubang gitu-gitu. Baru kata Yesus, di mana tertulis lihat tanganku berlubang di mana? Jangan bohong-bohong Kitab lu sendiri ini. Apa sih Pera? Maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya engkau Pera, nggak percaya. Mana bolong? Iya. Gimana gua mau percaya nggak tertulis bolong? Lah Yesus itu disalib nggak? Dengar. Iya, kan dalam cerita Yesus disalib kan gitu. Tapi ya dan Jeff Colby di sini mau memutarbalikan fakta, dibilang tertulis kok bolong tangannya Yesus. Gua minta. Baca. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Mana bolongnya? Kenapa dia ngomong seperti itu? Kenapa dia ngomong seperti ya Tuhanku dan Allahku? Karena dia sebelumnya nggak percaya dia itu Tuhan dan Allah. Itu sama aja kayak lu dapat mobil lu bilang haleluya kan gitu. Apakah mobil itu Tuhan? Karena ada sebab nuzulnya juga. Ya Tuhanku dan Allahku. Karena dia sebelumnya nggak percaya itu Tuhan dan Allah. Karena nggak ada bolong. Sendiri. Intinya gitu. Bukan gitu, Chan. Tangannya berlubang. Bentar, Bang Jeb. Jadi gini, Chan. Sesimpel itu. Dia kaget karena tangannya nggak bolong. Justru simpelnya begini, Chan. 20 ayat, perhatikan ya. Kan ada orang murid-murid yang ngaku mereka melihat Yesus. Ya kan? Nah, Thomas nggak percaya apa yang dilihat Yesus, murid-muridnya. Karena kan kita sepakat tadi, Chan, bahwa Yesus itu disalib kan. Orang kalau disalib tangannya bolong dong. Harusnya. Loh, bukan harus ya, memang bolong kalau disalib tangan mah. Memang bolong tangannya kalau disalib. Kalau dipaku tangan itu bolong. Bolong pasti. Nah, kalau kamu udah setuju bahwa tangan itu bolong kalau dipaku, nah, tetapi ayat 24 ya, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Nih, kata murid-murid ya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku." Perhatikan ya. Iya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, artinya sebelumnya berarti Yesus sudah disalib, tangannya bolong. Iya, ya harusnya. Kan? Nah, nggak bisa seharusnya harus, karena kalau disalib itu tangan pasti bolong. Iya, makanya gue bilang harusnya. Bukan harusnya. Harus bolong kan? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah harusnya. Harus bolong tangannya. Harus bolong.
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, itu perkataan Thomas. Kalau gua nggak ngelihat bekas paku tangannya berlubang, gua nggak percaya. Iya, nggak ada masalah bekas paku tertulis. Bolong mana tertulis? Loh, ini loh, bolong itu kan bahasa sekarang ya. Bolong itu bahasa sekarang, tapi dia tangannya bolong. Itu pertanyaannya ya. Itu pertanyaannya. Di mana dikatakan di tubuh kemuliaan Yesus yang bangkit itu tangan Yesus itu bolong. Makanya tadi dia bolong. Makanya jangan bilang gue penipu atau fitnah gitu. Karena gue udah baca bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, kawan-kawanku. Jangan kamu gitu. Tadi bilang, dengerin, kamu ini super ini ya, super taki ya, super tawar. Kamu udah tadi setuju bahwa orang kalau disalib tangannya bolong. Iya, kamu. Iya. Okay, kenapa di sini nggak ada bolong? Kan gitu. Perhatikan kalimatnya. Soalnya Chan, anak SD, kalau di A tambah B, AB. Tapi kalau orang bisa baca, di 2 huruf dikenal, AB langsung. Iya, boleh. AB enggak. Perhatikan kalimatnya ya. Iya. Perhatikan. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, tetap kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku. Iya. Paku, Chan, perhatikan bekas paku. Iya, bekas paku iya gitu. Codet juga bekas paku, koreng bekas paku, koreng. Borok bekas paku bisa. Tadi kamu bolong mana bolong? Aduh, ampun. Tadi kamu udah bolongnya setuju, mana? Dengerin dulu. Kamu tadi udah setuju kalau disalib itu bekas berarti tangan bolong. Ya. Berarti tangan bolong. Iya, kamu setuju. Tapi kenapa ketika Thomas ketemu sama Yesus di sini nggak ada tertulis bolong? Kenapa? Kamu tadi udah setuju mengatakan kalau disalib. Kalau kamu tadi setuju mengatakan kalau disalib itu tangan bolong, iya. Iya. Nah, kamu diam. Tetapi Thomas tetapi sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku ke dalam berarti ke dalam lubang berarti. Ya, perhatikan. Ke dalam lambung melewati jubah maksudnya gimana sih? Aduh, ini masih bicara tentang ke dalam, mau ke lambung mau ke tangan berarti ke dalam karena lubang juga ditombak, tangan juga dipaku. Iya, boleh. Dalam ya. Iya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Nah, terus sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam. Iya. Jadi ada dalam ini ada 2 ya. Dalam itu dalam yang pertama buat tangan dan dalam yang kedua buat lambung. Iya. Oke. Sekali-kali aku tidak akan percaya kata Thomas. Sekali lagi ingat ya. Bicara ke dalam itu ada 2. Dalam kalimatnya juga 2. Kamu jangan kamu diam. Ke dalam ada kata yang dipakai 2 kali. Apa itu? Ke dalam tangan dan ke dalam lambung. Kalau udah ngomongin ke dalam, berarti di situ kita udah setuju tadi di depan bahwa namanya orang disalib itu tangannya bolong. Oke, ke dalam. Nah, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku." Artinya bolong kan kalau bisa dicucukkan ke lambung? Nah itu kan kalau artinya itu kan datangnya dari 2025 gitu kan. Thomasnya aja nggak ngomong bolong kok, ngapain dipaksain bolong? Gini, Thomas bilangnya ke dalam bekas paku dan ke dalam lambung gitu. Kalau misalnya ke lubang sebelum aku melihat lubang tangannya, baru kalah gua. Ke dalam bekas paku doang, bekas paku, bre. Dengarin, perhatikan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam." Cucukkanlah ke dalam. Iya. Cucukkanlah ke dalam. Ke dalam lubang atau ke dalam bekas paku? Ke dalam lambungku. Ke dalam lubang atau ke dalam bekas paku? Ke dalam lambungku. Iya, ke dalam lambung atau ke dalam lubang paku? Oke. Sekarang biar kamu nggak berdebat kusir sama gua, kamu udah mulai panik. Saya bisa ayatnya 27. Bukan ke dalam.
ke dalam ini loh. Kamu ketawa gini. Iya. Lanjut. Mana? Ampun dah, iblis di dalam dirimu itu ya. Iblis bukan iblis, bre. Lu mencoba mengfitnah Tuhan lu sendiri. Nggak tertulis bolong kok. Gimana? Dipaksain artinya. Di sini jelas kalimatnya ke dalam loh. Iya, jelas ke dalam, tapi kan nggak berlubang. Ke dalam lambungku. Terus apa? Makanya bro, kasihan kamu. Saya tahu roh antikris dalam dirimu kuat. Tapi udah kalau gue mah roh gitu membaca gue. Tuhan yang lu sembah tangannya bolong gitu. Ah itu jauh lebih bagus kalau dia daripada menyembah ngaku iblis. Ya udah, Tuhan yang lu sembah tangannya bolong. Gua gak ngehujat lu ya. Lu ngakuin kan Tuhan yang lu sembah tangannya bolong sampai sekarang. Iya, makanya gue bilang itu jauh lebih bagus daripada gue nyembah iblis yang ngaku Tuhan. Yesus. Gak ada, lu mau nyembah iblis, mau nyembah Tuhan tangan bolong, dua-duanya nggak ada yang lebih bagus, dua-duanya jelek itu. Dua-duanya berhala, iblis ngaku Tuhan, Tuhan tangan bolong, itu dua-duanya berhala itu, nggak ada yang lebih bagus. Itu menurutmu, kalau menurut orang Kristen lebih bagus menyembah tangan yang berbolong, tapi di surga daripada iblis yang ngaku Tuhan yang tidak pernah bisa dibuktikan keberadaannya. Nah, jadi perhatikan 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, dengerin dulu. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan ke dalam lambungku. Tidak percaya lagi melainkan percaya. Ke dalam bukan ke lubang lambungku ya, bukan ya? Ke dalam lambungku. Ke dalam lambung. Kepleset ya. Kalau lambung itu artinya itu tuh datang dari siapa ya? Artinya gitu loh. Kok seneng banget sih artinya? Iya, kenapa suka gitu ya Kristen ya? Logikanya gini, saya tahu kok bagaimana roh antikris itu kuat dalam rohmu, tapi setidaknya gantian ngomong. Gue gantian kok. Saya kalau bisa tangan dicucukkan ke dalam lambung, itu berarti bolong. Nah itu berarti itu dapat dari siapa? Berarti dapat dari siapa itu? Logikanya kalau kamu tidak berbolong, perutmu saya cucuk, nggak bolong, bisa nggak? Kalau logikanya ini Yesus ketemu Thomas pakai baju atau enggak? Kalau Thomas bisa mencucukkan jarinya ke lambung, iya kan? Berarti lambung itu bolong. Nah, berarti gitu. Bisa nggak pakai berarti sama artinya? Bisa nggak, Kristen? Kalau Thomas bisa mencucukkan jarinya ke lambung Yesus, jadi lambungnya Yesus itu bolong. Berarti Yesus ketemu sama Thomas ini nggak pakai baju? Kamu aja pakai berarti barusan. Iya. Jadi Yesus ini ketemu Thomas nggak pakai baju? Alkitab tidak memberikan data. Tapi namanya orang Yesus ketemu Thomas pakai baju, makanya dimasuk ke dalam lambung, masuk ke jubahnya. Dengerin. Nah, di mana orang waras jalan-jalan di tempat umum atau di rumah di luar dirinya sendiri dia telanjang? Kasih data dong. Di mana? Apa? Di mana di dunia ini ada orang yang menghadiri pertemuan itu bugil. Kalau akal waras ya. Oh, tunggu. Pakai akal waras ya? Ya, pakai akal waras. Jawab. Di mana di dunia ini menghadiri suatu pertemuan? Menghadiri suatu pertemuan. Nah, menghadiri satu pertemuan. Markus 14:52. Markus 14:52 itu orang berarti. Ini ada Ayub 24 nomor 7 juga. Ayub berapa? Ini Ayub 24 dari 6 sampai 7. Di ladang mereka mengambil makanan hewan dan kebun anggur milik orang fasik, dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Tuh ada tuh. Oke. Nggak aneh, semua di Bible ada. Perhatikan kalimat gua ya. Inilah ada SDM yang rendah. Kalimat saya menghadiri pertemuan. Lah ini mereka ini bukan pertemuan, ini mereka. Nyolong bro. Ayub itu. Oh nggak boleh kalau nyolong. Mereka bertemu buat nyolong nggak boleh. Orang nyolong itu akan ngumpet supaya dia akan bikin saru badannya dengan alam. Ini orangnya nggak. Oh, ini kan pertemuan ini kan orangnya banyak. Itu mereka itu banyak itu.
Bukan, nggak bisa, nggak mau. Saya tidak menyanggah Aduh, bahwa tergagap-gagap orang nyolong deh. itu sendiri ya. Saya tidak katakan orang nyolong itu sendiri. Tapi ayat yang kau kutip tadi, mereka itu nyolong. Kalau mereka nyolong, biasalah mereka akan membuat dirinya supaya kelihatan saru, kelihatan tidak terlihat samar dengan alam. Ya, itu mau nyolong. Jangan kau paksakan pertemuan formal, Yesus bertemu dengan murid-murid, lalu engkau berpikir bahwa Yesus bugil. Nah, kalau misalnya Yesus pakai baju, kan udah kenal nih soal bugil. Kalau misalnya Yesus pakai baju, itu tangannya Thomas masuk ke dalam jubahnya. Kalau pakai logika ya, kalau pakai logika, makanya yang gua minta mana tertulis bolong. Kalau nggak ada ya udah jangan difitnah. Sekarang jangan difitnah kawanku. Sekarang kalau kamu punya borok, dengerin. Kalau kamu punya borok, bisa nggak kamu tunjukin borokmu kalau kamu buka celanamu? Ya iya ini masuk ke dalam kaki gua nih. Kan bisa gitu karena pakai celana. Orang borok. Kan bisa. Orang borok. Dengerin, iya boroknya kan di bagian bawah baju, bagian dalam baju kan. Diam dulu bentar. Lalu nanya, gue jawab disuruh diem. Diam dulu bentar. Orang borok itu tetap dia bisa pakai pakaian untuk nutupin boroknya, bisa. Itulah kenapa disebut ke dalam. Makanya yang gue minta mana tertulis bolong mana. Bukan berarti kalau Yesus itu berpakaian, bukan berarti Yesus tidak bisa membuka bekas pakaiannya itu lalu menunjukkan lubang lambungnya. Contoh misalnya dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini memang di pahanya beneran tertulis. Di paha ini tertulisnya. Kan kalimatnya jelas di lambung sama di tangan. Gimana sih? Lah iya ketika masuk ke dalam, itu ke dalam lambung, bukan lubang lambung, bukan. Ke dalam lambung, lambung itu di dalam perut. Aduh, SDM-mu rendah banget. Maksudnya kok Islam memang. Aduh. Bagaimana kau pintar? Junjunganmu aja botolnya luar biasa. Nah, lo kalau junjungan gua botol, kenapa TKW Filipina Kristen kerjanya di negara-negara Islam? Jangan ke situ, Bre. Jangan ke situ. Kalau masalah itu sih karena sekarang mereka menemukan minyak di negara Arab ya. Jadi negara Arab sekarang kaya, bukan ke situ. Iya, makanya artinya kan anak yang diberkati ini kan. Gitu. Nah, posisinya sekarang ini yang soal ke dalam lambung nih, soal ke dalam lambung gitu kan. Gantian biar saya jelaskan. Gantian. Jadi, iya silakan. Kamu mengatakan bahwa Yesus, dari mana kita tahu Yesus itu pakai baju atau tidak bisa dicucukkan. Nah, orang punya borok atau orang yang kena tusuk, masuk dia ke rumah sakit, tetap dia bisa pakai baju ke rumah sakit dengan keadaan tertusuk. Apa dengan dia pakai baju itu lalu kita bisa berpikir bahwa orang yang habis dibegal itu dia tidak ditusuk karena dia pakai baju? Ya karena pakai baju itulah ini orang diperiksa lukanya gitu kan. Justru karena pakai baju itulah Yesus. Justru karena pakai baju itulah Yesus bisa menunjukkan lubang bekas tombakan dan bekas. Nah, mantap. Di mana tertulis Yesus menunjukkan lubang bekas paku? Di mana lambung letaknya? Lambung di bagian perut. Oke, kalau di dalam perut, di bagian perut, artinya supaya Thomas bisa. Nah, itu kan artinya berarti gitu loh, nggak tertulis loh, maksain banget ya. Nggak tertulis bukan berarti saya harus seperti Muhammad yang bodoh nggak bisa. Aduh itu lah marah-marah, Bre. Yesus juga disebut tidak waras oleh keluarganya gitu loh. Jangan marah-marah, jangan emosi. Sekarang. Aku ingatkan dulu. Gue ini belain Tuhan lu supaya tangannya Suara itu kalah, daging baru. Suara lu kalah. Kalau mau marah si Kores, jangan marah ke agama, parah lu. Suara siapa kalah? Suara Julius. Lu menang. Iya, jadi gini, gitu. kalian kan karena memang gitu, jangan emosi. Dengerin dulu. Karena kalian berpikir tidak ada kalimatnya Yesus pakai baju atau tidak gitu, lalu bagaimana Thomas mencucukkan. Inilah bukti bahwa kalian tidak perlu tantrum, SDM-nya rendah sekali. Kenapa? Karena orang punya koreng pun bisa pakai baju. Artinya koreng itu bisa dilihat kalau ditunjukkan. Berlubang nggak koreng? Anjing ngeden lagi. Onani otak.
Siapa bilang perut koreng itu lubang? Itu contoh. Ya udah gitu loh. Ya udah kalau gitu. Ya udah apa? Kalau nggak ada lubang ya udah bilang aja nggak ada lubang, kelar perkara. Oke, kalau kamu pusing dengan lambung, sekarang tangan kan, tangannya Yesus. Thomas menunjukkan tangannya ke jari-jarinya ke tangan Yesus. Kamu mau pakai data apa lagi? Mana kata lubang atau bolong mana? Thomas mencucukkan jarinya ke tangan Yesus, ke dalam kemana? Ya ke dalam tangan aja gitu, bukan ke dalam lubang tangan kan? Bang Kores juga sering nyucukkan jarinya ke Bang Julius. Kalau dicucukkan itu seperti apa? Yang ada di otakmu tuh mencucukkan seperti apa? Cucukan itu ini lihat, ini lu jari nih, terus lu gini-gini nih. Lu tap-tapin nih ke bagian tubuh yang lu mau tuh, itu dicucukkan atau ke bagian benda gitu. Itu dicucukkan namanya. Aduh, ya udahlah ya, pegang aja. Gini ya Bang Kores berarti. Ya. Ini dicucukkan. Tuh, itu dicucukkan tuh. Itu tangan lu lubang enggak? Tangan lu lubang enggak, Gol? Nah, lubang nggak tangan lu, Gol? Enggak, kagak. Enggak ya, tuh. Itu dicucukkan tuh. Kena lu. Dengerin. Kalau itu namanya dicucukkan, standar apa yang kau pakai bahwa itu mencucukkan? Lah ini dicucukkan. Iya, kalau misalnya lu gini, kalau misalnya lu pengen masuk ke dalam tangannya, masuk ke dalam lubang, itu namanya kobel, dikobel-kobel namanya. Berarti gini. Itu coba lu masukin ke sela-sela jari, Yot. Nah, itu dikobel-kobel tuh. Itu dikobel namanya tuh. Kamu diam dulu. Goldian sekarang jawab. Standar apa yang kau pakai? Udah nyerah ya lawan Kores ya? Nyerah ya? Bukan nyerah. Udah ngaku kalah dia. Goldian. Ya lanjut lawan Kores. Gua cuma meragain aja. Iya. Ini dicucukkan. Ini dikobel-kobel. Nah, ini dikobel-kobel. Oke, nah standar apa yang kau pakai dengan yang kau peragakan itu bahwa itu mencucukkan? Jawab. Semua orang tahu kalau itu mencucukkan. Kalau mengkobel-kobel, ini gini. Saya tidak tanya semua orang, oke? Standar apa yang kamu pakai kalau mencucukkan seperti yang kau peragakan? Jawab. Standar konsensus bersama. Kalau ini mencucukkan, mana kamera? Konsensus di tahun berapa kamu bikin konsensus? Sekarang. Mencucukkan seperti yang coba teman-teman kita bikin konsensus. Ini mencucukkan nggak? Kalau ini baru mengkobel-kobel, berarti Thomas ngeginiin Yesus. Ngeginiin. Ini apa namanya? Ini kan pakai bahasa Indonesia ya. Lu cek aja KBBI lah. Kores ya. Dengerin. Si Goldian sudah menunjukkan kalau mencucukkan itu menunjuk jari telunjuk kepada telapak tangan itu mencucukkan. Jadi ya, ini mencucukkan. Oh iya, makanya gue bilang, kan saya bilang apa? Itu standar. Ya, coba lu open cam kamera belakang, kalau mencucukkan kayak gimana kau? Kalau di Kristen mencucukkan kayak gimana ya, dia? Udah, saya udah ngerti otakmu. Udah Saya udah paham. Enggak punya contoh. Cukup. Cukup. Kalau takmu Kores seperti Goldian itu sepakat dengan apa yang diperagakan oleh si Goldian, saya bilang udah cukup. Gak perlu lagi. Ya udah, kalau nggak diganti aja itu bahasanya pakai yang dimengerti orang banyak lah gitu. Kalau seperti yang dimaunya Kristen gitu loh. Mencucukkan itu bahasa Indonesia ngerti orang. Ya iya gitu. Kenapa ketika dipraktekin lu nyalahin? Kalau itu standar si Goldian, mencucukkan, menunjuk jari telunjuk digunakan untuk menyatukan kepada telapak tangan, kemudian itu dikatakan mencucukkan, ya udah cukup. Nah terus kalau lu itu salah atau benar menurut lu? Ya menurut otak Islam itu betul dong. Enggak, menurut lu salah berarti? Oh, menurut gua. Anda butuh jawaban dong. Ya enggak, gua pengen tahu karena lu bilang itu apa namanya, lu komentar soalnya yang kayak gitu bukan mencucukkan kayak gitu. Berarti mencucukkan kayak lu, menurut lu gimana? Aduh. Gagap dia. Mencucukkan saja di otak kalian dengan menunjuk menggunakan jari telunjuk ke telapak tangan. Terus kalau lu apa, jari manis, pakai jari manis? Kenapa sih ini kabur? Kenapa? Siapa tadi tuh? Siapa yang turun, si Goldian? Kenapa turun Goldian? Ya udah, nggak lu contohin dulu aja mencucukkan tuh kayak gimana kalau dalam Kristen. Malu, Goldian palu tuh turun. Nggak lah, nggak mempan bre, yang framing kayak gitu nggak mempan gitu. Coba mencucukkan. Bilang tadi, kalau itu standar yang kalian, Kores, kau setuju dengan peragaan si Goldian itu bahwa itu mencucukkan, ya udah, pakai aja pikiran. Nah kalau makanya gue pengen tahu nih, gue yang Muslim pengen tahu kalau di Kristen mencucukkan tuh seperti apa. Kalau kau pengen tahu jawaban dari gue, apa yang saya katakan, jangan kau bantah. Enggak, gue nggak bantah, gue pengen tahu. Oke, kalau saya kasih tahu, lu pengen tahu,
Ya udah, lu diam dan jangan lu bantah. Karena Alkitab yang berkata. Nggak boleh dibantah katanya. Iya, coba praktekin kayak gimana? Jadi Mencucukkan tuh kayak gimana? Mencucukkan itu memasukkan satu benda ke tempat yang berlobang, itu mencucukkan. Itu standar apa itu? Tadi saya sudah bilang kamu jangan bantah. Ini gue nanya bukan bantah, bukan begitu baru itu ngebantah. Ini kan gue nanya itu standar apa? Kalau kamu ngomongin standar, nah kita lari coba ke KBBI ya. Nah, coba silakan. Coba kamu tunjukkan KBBI-nya. Oke. Kita tunjukkan KBBI-nya. Tunggu ya. Tuh. Banyak kabel. Cut. Aduh, kita ke KBBI. Gara-gara nunjukin mencucukkan. Astaga, jangan diperagain ke band. Sensual kata TikTok. Oh, berarti jorok ya itu ya? Iya. Nah ini akar katanya cucuk, cotok, paruh, patuk. Siapa yang kena pelanggaran si Goldian ya? Atau barisan atau pasukan yang paling depan. Nah itu. Teman-teman follow akun ini ya. Aduh. Wah, dia menghilang dari line. Fajul moderator tuh. Nah ini kalau di Google Translate-nya mencucukkan itu mencolek lah. Mencolek ini bro. Tuh, mencolek. Apa di situ? Ini, cucuk itu cotok, paruh, patuk. Kalau di Google Translate itu mencucukkan itu mencolek. Kalau mencucukkan itu bro, kalau kata dasarnya itu cucuk, itu berarti tusuk bro. Cucuk itu setara dengan sinonimnya dengan tusuk. Enggak ada tusuk, cotok, paruh, patuk di sini. Udahlah, bubuk dia. Katanya apa? Cucuk. Mencucuk itu Cucuk itu apa sih? Iya. Cotok, paruh, patuk, nggak ada tusuk. Taro kan? Paruh, patuk. Paruh. Iya. Paruh. Iya. Ini KBBI. Mau paruh. Apa di otakmu paruh? Ya paruh burung lah. Oh, ampun. Nah, lu adu-adunya ke KBBI aja sono. KBBI kenapa tidak sesuai dengan doktrin Kristen gitu. Pakai logikamu, cucuk. Enggak, gua pakai KBBI udahlah. Loh. Supaya diakui negara udah. Ini aja. Kan si Yaya udah kalah masalah ini. Kalah apanya? Ya lu tanya sepuasnya tentang Islam. Kan ini lo udah kalah. Nggak bisa apanya yang kalah? Mencucuk dan mencolok. Ayo. Sama mengkope. Apanya yang kalah? Udah kalah lanjut sama Goldian ya. Kalah dengan peragaanmu menyatukan jari telunjuk kepada telapak tangan, kemudian kamu bilang itu peragaanmu, kemudian kamu bilang bahwa saya kalah. Iya, itu udah cocok sama KBBI itu, lu pakai peragaan lucu-lucuan aja kalah lu. Katanya cucuk. Itu orang kalau otaknya jalan, bro. Cucuk itu setara dengan nusuk. Itu kalau otakmu jalan. Tapi saya ngerti otak kalian itu. Gimana mau pintar, junjunganmu aja nggak bisa baca kau sejadikan suri teladan. Udah ya, nyerah ya. Lo tanya aja deh tentang Islam. Jangan mulai tantrum. Kenapa ini diem? Udah kan lo udah kalah. Gantian lo tanya sepuasnya tentang Islam. Boleh. Rombongan manusia botol. Kok emosi sih? Kalah aja lah. Katakan lebih baik.
Aduh, Tambah lagi Alfi, dibully lah dia nih. aduh, gara-gara mencucukkan, gua peragain kena peringatan sensual. Sensual ternyata gitu ya. Assalamualaikum Alfi. Waalaikumsalam. Lo ini Kojul, live lo ini dibatasi nggak sih? Udah tadi gue tendang lu. Apa Goldian? Gua ngobrol-ngobrol sebentar sama kamu ya. Boleh. Kira-kira apa sih di otakmu itu gitu ya? Bisa menyembah sesembahan yang nggak bisa dibuktikan. Di otakmu itu apa gitu? Bisa dibuktikan? Kalau sesembahanmu bisa dibuktikan, udah nggak perlu saya nanya. Kira-kira di otakmu itu Bisa apa yang ada di dibuktikan, otakmu jauh, itu? jauh, jauh, Dengerin dulu, dengerin. Ya, jauh Kira-kira nanya, kan bisa dibuktikan. Ngapain lo nanya? justru kau salah dengar, makanya dengerin dulu. Kira-kira apa yang ada di otakmu itu bisa menyembah sesembahan yang tidak Masalahnya bisa dibuktikan? dibuktikan? Oh, bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Bisa? Kalau SWT ini bisa dibuktikan. Bisa? Coba buktikan. Oke, yang pertama gini, dalam bentuk pembuktian itu ada namanya output eksternal. Output eksternal pembuktian Allah itu apa? Terciptanya langit dan bumi serta isi-isinya. Khalaqas samawati wal ard. Dialah yang membuat langit dan bumi dan seisi-isinya. Gitu. Nah. Udah? Oke. Udah, saya udah dengar jawabanmu. Udah? Kamu menjawab Udah? pertanyaan gua Iya. dengan dengerin. Kamu menjawab pertanyaan gua dengan menjawab pembuktian Iya. dia Betul. menciptakan. Oke. Oke. Nah, Sekarang gini, dengerin giliran dulu. membuktikan Yesus yang tangannya bolong itu ada. Coba. Kenapa langsung kau sempoyongan? Saya belum ngomong langsung loh. Udah, sekarang giliran lo membuktikan Yesus lo yang tangannya bolong itu ada. Bisa nggak? Gimana? Baru kita bahas kan Ya udah, Alkitab. kan udah gue buktikan. Sekarang lo bisa nggak membuktikan Yesus yang tangannya bolong menurut lo ada? Oke. Gimana? Nah. Kamu bikin gampang kan tadi kita udah Gampang baca. ya, gimana buktiin? Nah, makanya gue bilang tadi kan Oke, kita ya, sudah mana? mana buktikin? Iya, kamu diam biar Ya, saya jawab. Oke, silakan. Nah, dengan kamu bikin mirroring, kamu kelihatan sempoyongan sebenarnya, sebenarnya. Silakan buktikan, nggak usah curhat. Nah, kalau kamu tidak panik, tidak mirroring, kalau kamu tidak panik, kamu tidak akan mirroring. Iya kan? Kalau kamu tidak panik. Takut di mirroring, takut. Bukan. Karena Yaudah, kan tadi sekarang kan buktikan, Yesus lo yang tangannya bolong itu ada. tadi yang kita bahas apa? Pembuktian kan? Aduh. Goldian. Sekarang giliran, gak usah nangis, gak usah panik. Tarik nafas dalam-dalam, minum air putih segelas. Silakan gantian buktikan Yesus yang tangannya bolong itu ada. Oh, mau lari, kabur. Enggak lari Ya kok, udah, dengerin. buktikan. Ya udah dan diam. Sebenarnya kalau otakmu nyambung, kita udah ngomongin tomat. Diam, dimarahin bininya teman-teman. Matius 20. Ini ngomong apanya yang diam? Emang kamu gak bisa dengar suaraku, kamu bilang gue diam. Apa sih ini? Saya lagi ngomong kamu bilang diam. Gimana? Kamu itu jangan fitnah, jangan sama kok kayak junjunganmu. Setidaknya kau beda sedikit gitu loh, zaman modern. Jangan sama kau dengan junjunganmu tabiatnya. Jangan terlalu Kristen kalau menjawab. Silahkan buktikan. Loh, tadi yang kita bahas itu kan tentang tangan berlobang. Iya. Lah iya, buktikan. Yesus Nah, itu tangannya bukti. berlubang ada. Itu bukti, ayat Alkitab itu Nah, bukti. pakai ayat kan? Iya. Ya, Oke, sama. pakai ayat. Nah, Sama, sekarang gua juga pakai ayat. Oke. Pembuktian Nah, iya, oke. ada. Mari. Nah, karena kau pakai ayat. Eksternalnya Nah, ada. dengerin Sekarang dulu. silakan buktikan kalau Tuhan Yesus lo ada. Suruh ke sini. Suruh tutup Komal Julius coba. Oke. Nah, Gak. Buktinya gini, suruh tutup Komal Julius. Suruh rungkatin. Bisa nggak? sama Goldian. Lah, Allahmu ini jangan kalau nangis. datang di depan gua Sama. gorok lehernya. Kalau bisa Allahmu itu di depan gua. Kalau masalah itu mah. Makanya kalau ke diskusi pakai adab.
Iya, gue pakai adab. Nah, kayak makanya sopan kau, sopan. Gue sopan. Oke? Gue kan suruh lo buktiin gantian. Gimana cara Iya, lo kamu diam membuktikan? dulu biar saya ngomong, kamu diam. Ya jangan Kita nangis kan- gitu. Jangan nangis Enggak, sambil ini menghujat. masa kamu nggak bisa Setengah bedain ditunjukin. masa kamu nggak bisa bedain nangis dengan dengan Ya udah, orang ngomong. silakan. Makanya gue bilang ini zaman modern, setidaknya kau itu bedakan dengan junjunganmu. Hah? Beda sifatnya, paling tidak jangan samain. Hah? Boleh nggak saya pindahin ke komal kecil? Saya nggak suka di komal gede. Oh. Bisa nggak? Oke. Jadi Ini gini. ujungnya